Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah tuntas dua raksasa buat pemula di dunia coding. Scratch versus Blockly. Ini kan bukan cuma milih aplikasi ya, ini soal milih petualangan coding pertama kamu itu mau kayak gimana. Oke, kita langsung aja yuk mulai penjelajahannya. Pernah nggak sih ngerasa pas dengar kata pemrograman tuh langsung aduh pusing, mau mulai dari mana ya? Kelihatannya rumit banget, bikin takut. Tapi tenang dulu, ada solusinya kok yang bener-bener ramah buat pemula. Namanya pemrograman visual. Ini cara kita belajar coding, tapi tanpa harus pusing mikirin titik koma atau sintaks aneh-aneh di awal. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita bahas dulu apa itu coding visual. Terus kita bedah satu-satu, Scratch itu apa, Blockly itu apa. Setelah itu kita adu keduanya head to head. Nanti ada studi kasus kecil dan di akhir kita bantu kamu buat nentuin jalur mana sih yang paling pas buat kamu. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Nah, sebelum kita bandingin Scratch sama Blockly, penting banget nih buat kita ngerti fondasinya dulu. Keduanya tuh dibangun di atas konsep yang sama. Konsep jenius di balik yang namanya pemrograman visual. Jadi apa sih sebenarnya pemrograman visual itu? Gini, ini bukan cuma soal nyusun-nyusun balok warna-warni biar kelihatan keren ya. Jauh lebih dalam dari itu. Di baliknya, kita itu sebenarnya lagi ngelatih cara berpikir layaknya komputer. Ada proses yang namanya dekomposisi. Ini keren banget sih. Intinya, ini seni buat mecah masalah segede gaban, jadi potongan-potongan kecil yang gampang kita selesain satu persatu. Nah, ini skill yang fundamental banget di dunia coding. Oke, fondasi udah. Sekarang kita masuk ke jalur yang pertama. Coba bayangin sebuah arena bermain digital yang penuh warna, tempat kamu bisa bikin apa aja. Nah, selamat datang di dunianya Scratch. Scratch ini kan bikinan MIT ya, dan dari awal tujuannya emang udah jelas banget, bikin produk multimedia yang interaktif. Jadi fokus utamanya itu ke hasil akhir yang bisa kamu lihat, kamu dengar, dan yang paling penting bisa kamu mainin. Pokoknya pengalaman pengguna itu nomor satu. Terus gimana cara kerja Scratch? Kuncinya ada di model yang namanya event driven atau berbasis kejadian. Gampangnya gini deh, bayangin ada satpam yang cuma bakal buka gerbang kalau ada yang mencet bel. Nah, bel itu eventnya, pemicunya. Sama persis kayak di Scratch. Ada balok ketika bendera hijau diklik. Kode kamu itu nggak bakal jalan sebelum ada pemicu spesifik yang kamu tentuin. Nah, terus gimana dong kalau kode kita udah panjang banget, udah ribet, apa jadi berantakan? Tenang, Scratch punya solusi yang elegan banget, namanya My Blocks. Jadi, kamu bisa bungkus tuh serangkaian perintah yang panjang dan rumit jadi satu balok custom buatan kamu sendiri. Hasilnya, program jadi jauh lebih rapi, lebih bersih, dan pastinya lebih efisien. Oke, dari arena bermain kreatif, sekarang kita pindah ke jalur kedua. Kalau tadi Scratch itu taman permainan, anggap deh Blockly ini sebagai jembatan super kokoh yang bakal nganterin kamu langsung ke dunia pemrograman profesional. Blockly ini proyeknya Google ya, dan filosofinya beda banget sama Scratch. Fokusnya itu bukan di animasi atau game. Bukan, tapi lebih ke gimana caranya kita paham struktur dan logika murni dari sebuah kode. Anggap aja ini kayak gym buat otak. Tempat latihan intensif sebelum kamu benar-benar terjun ke bahasa teks kayak Python. Cara kerjanya juga beda total. Blockly ini pakai yang namanya logika prosedural. Nah ini tuh persis kayak ngikutin resep masakan. Kamu harus lakuin langkah 1, selesai, baru ke langkah 2, terus langkah 3, dan seterusnya. Semuanya berurutan ketat, gak bisa dilompat-lompat, super terstruktur. Nah, disinilah beda paling krusialnya nih. Buat merapikan kode, Blockly pakai functions atau fungsi. Ini bukan sekedar ganti nama dari My Blocks-nya Scratch ya, beda banget. Functions itu konsep fundamental yang dipakai sama semua programmer profesional di dunia. Jadi, pas kamu pakai Blockly, kamu tuh sebenarnya lagi dilatih buat mikir kayak software developer beneran dari hari pertama. Dan ini dia superpowernya Blockly, generator kode. Jadi, setiap kali kamu nyusun balok-balok visual itu, Blockly bisa langsung nunjukin ke kamu wujudnya dalam kode teks asli, entah itu Python, JavaScript, atau yang lain. Ini cara yang brilian banget buat ngejembatanin pemahaman kita antara logika balok visual sama sintaks kode di dunia nyata. Oke, kita udah kenalan sama Scratch, udah kenalan juga sama Blockly. Sekarang, waktunya kita taruh mereka sebelahan, kita adu langsung biar perbedaannya makin kelihatan jelas.
Jadi kalau kita lihat dari filosofinya, bedanya tuh fundamental banget. Scratch itu kayak nanya ke kamu, karya interaktif keren apa nih yang mau kamu bikin? Sementara Blockly nanyanya beda. Gimana sih cara kerja logika di balik sebuah program? Dua pertanyaan yang sama sekali berbeda, yang pastinya ngebawa kita ke dua jalur yang berbeda juga. Yuk, kita bedah tabel ini lebih dalam lagi. Lihat deh baris per baris. Di output utama, jelas ya Scratch itu hasilnya multimedia, gambar, suara. Kalau Blockly, logika dan sintaks kode. Terus lompat ke fitur unggulan. Scratch punya segudang aset visual dan suara yang siap pakai. Kalau Blockly, jagoannya yaitu tadi, bisa langsung konversi baloknya ke Python atau JavaScript. Dari sini aja udah kelihatan banget kan tujuan akhir kedua platform ini emang beda. Oke, teori-teori terus kayaknya kurang seru ya. Sekarang kita coba lihat langsung di lapangan. Gimana sih beda filosofi ini kelihatan waktu kita coba pakai keduanya buat mecahin masalah yang sama. Kasusnya simpel aja, kita mau ngitung luas lingkaran. Nah, lihat deh gimana beda pendekatannya. Begitu dikasih masalah ini, Scratch tuh langsung mikirin interaksinya. Gimana ya caranya si karakter kucing ini nanya ke pengguna? Terus hasilnya nanti ditampilin di mana? Di gelembung ucapan? Beda banget sama Blockly. Blockly tuh langsung ke intinya, ke logikanya. Oke, pertama kita harus definisin variabel R buat jari-jari. Terus gimana cara nulis rumus Pi dikali R kuadrat ini dalam sintaks kode? Fokusnya beda total. Nah, setelah kita lihat perbandingannya, teorinya, sampai prakteknya, akhirnya kita sampai di bagian paling penting. Pertanyaan besarnya, jadi kamu harus pilih yang mana? Jawabannya sebenarnya balik lagi ke tujuan kamu. Gini aja, biar gampang. Kalau tujuan kamu itu pengen bikin game, animasi, atau cerita interaktif, pokoknya yang fokus ke visual dan pengalaman pengguna, pilih Scratch, gak usah ragu. Tapi, kalau tujuan akhir kamu itu jadi software engineer, data scientist, atau mungkin ahli otomasi, nah Blockly itu fondasi yang jauh lebih kuat dan lebih relevan buat kamu mulai. Dan ini ada satu kutipan penting yang perlu kita pegang ya. Yang terpenting bukanlah seberapa bagus tampilannya, tetapi seberapa efisien logikanya. Karena pada akhirnya, di dunia kerja nanti, program yang hebat itu bukan yang paling cantik, tapi yang logikanya paling pinter, paling bersih, dan paling efisien. Nah inilah kenapa konsep merapikan kode, entah itu pakai MyBlocks atau Functions, jadi penting banget. Jadi, sekarang bolanya ada di kamu. Kamu udah lihat petanya, udah tahu ada dua jalur petualangan yang berbeda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi aduh mulai dari mana ya, tapi petualangan yang mana yang mau kamu pilih untuk dimulai hari ini.